Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya Muftiatur Rahmah, guru SD Negeri 1 Tangerang, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Refleksi yang saya lakukan ada 3 hal, yaitu 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi yang pertama, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa 1. Guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Saya percaya bahwa pembelajaran yang berpusat pada guru akan mempermudah siswa menyerap materi pelajaran. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau hanya mengutamakan aspek kognitif siswa. Padahal aspek budi pekerti tidak kalah penting dalam pendidikan. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik siswa. Saya tidak begitu memahami karakteristik masing-masing siswa. Yang saya ketahui, semua siswa diberikan pembelajaran dengan metode yang sama tanpa memperhatikan perbedaan siswa. Yang keempat, guru pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Proses pembelajaran di dalam kelas cenderung pasif sehingga siswa kurang termotivasi untuk belajar. Yang kelima, pembelajaran cukup di dalam kelas. Pembelajaran cukup dilakukan di dalam kelas tanpa mempertimbangkan cakupan materi yang mengharuskan pembelajaran di luar kelas. Inilah gambaran kegiatan belajar mengajar sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kegiatan belajar mengajar kurang aktif. Siswa hanya duduk mendengarkan penjelasan materi dari guru. Pemikiran atau perilaku saya yang berubah setelah mempelajari modul 1.1 ini, yaitu sesuai dengan refleksi yang kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, saya merubah pemikiran. Yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. 2. Pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. 3. Menghargai setiap karakteristik belajar siswa. Yang kedua yaitu merubah perilaku. 1. Mengemas pembelajaran agar lebih menarik dan motivasi belajar siswa meningkat. 2. Membebaskan siswa untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kreativitasnya. Yang ketiga, menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Contoh membangun motivasi siswa, yaitu dengan mengajak melakukan suatu percobaan. Berikutnya, mengemas pembelajaran agar lebih menarik. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat rancangan pembelajaran yang kegiatannya melibatkan siswa. Berikutnya, melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan tugasnya bersama teman kelompoknya. Refleksi saya yang ketiga yaitu apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar setelah mempelajari modul 1.1. Inilah contoh pembelajaran yang melibatkan siswa.
Berikutnya yaitu pembelajaran dengan menerapkan Merdeka Belajar, yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Kemudian, pendidikan yang sesuai dengan kodrat zaman. Para siswa dikenalkan dengan teknologi untuk menunjang pembelajaran. Kesimpulan dari modul 1.1. Dasar pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan tidak hanya dalam akademis, tapi perlu penanaman budi pekerti. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.